Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah Zidan dengan NIM 1030623051 dari kelas S1 ITKJ 23003. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar basis data. Nah, jadi di era digital ini, data menjadi aset yang sangat berharga. Pernahkah kalian berpikir bagaimana aplikasi seperti e-commerce, perbankan, atau media sosial bisa menyimpan atau mengelola jutaan data pengguna dengan efisien? Nah, jadi semua itu tidak lepas dari peran basis data atau database. Nah, jadi di video ini kita akan membahas konsep dasar basis data, kelemahan sistem file tradisional, keunggulan basis data, risiko yang menyertainya, serta tahapan dalam database life cycle. Nah, jadi yang pertama itu apa itu basis data? Nah, jadi basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Jadi basis data memungkinkan kita menyimpan informasi secara terstruktur, mulai dari data pelanggan, transaksi, hingga inventaris barang. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, yuk kita lihat bagaimana data dikelola masa lalu. Nah, jadi di masa lalu, sebelum adanya sistem database, banyak organisasi menggunakan pendekatan file tradisional untuk menyimpan data mereka. Namun pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan, seperti yang pertama yaitu redundasi data. Jadi data yang sama bisa tersimpan di beberapa tempat, menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan. Kemudian yang kedua itu inkonsistensi data. Jadi jika satu file diperbarui sementara yang lain tidak, maka data menjadi tidak akurat. Kemudian yang ketiga itu sulit diakses. Jadi setiap program biasanya menyimpan data dalam formatnya sendiri sehingga sulit untuk berbagi atau mengintegrasikan data. Nah, kemudian yang terakhir yaitu keamanan lemah. Jadi tidak ada mekanisme yang baik untuk mengatur siapa yang boleh mengakses atau mengubah data. Nah, kemudian lalu bagaimana solusi yang lebih baik? Nah, jawabannya adalah pendekatan basis data. Dibandingkan dengan sistem file tradisional, basis data memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu minim redundasi dan inkonsistensi. Jadi data tersimpan secara pusat sehingga lebih efisien dan konsisten. Kemudian yang kedua, kemudahan akses. Jadi basis data menggunakan SQL atau Query lain yang memungkinkan pengambilan data lebih cepat dan fleksibel. Kemudian yang ketiga, keamanan lebih baik. Dengan sistem otorisasi, kita bisa mengatur siapa saja yang bisa membaca atau mengubah data. Kemudian yang terakhir, integritas data. Jadi dengan aturan dan constraint, basis data memastikan data tetap valid dan akurat. Namun, meskipun pendekatan basis data lebih baik, bukan berarti tanpa resiko. Nah, berikut adalah beberapa resiko yang perlu diperhatikan dalam penggunaan basis data. Yang pertama yaitu biaya implementasinya. Jadi membangun dan memelihara database itu bisa mahal. Kemudian yang kedua, kerentanan keamanan. Jadi jika tidak dikelola dengan baik, database itu bisa menjadi target serangan cyber. Kemudian yang ketiga, kompleksitas. Jadi basis data modern memerlukan perencanaan dan manajemen yang lebih kompleks dibandingkan sistem file tradisional. Kemudian yang terakhir yaitu ketergantungan teknologi. Jadi jika sistem database mengalami kegagalan, maka seluruh operasi bisa terganggu. Nah, kemudian untuk memastikan database tetap optimal, ada siklus yang disebut database life cycle yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu perencanaan, yaitu menentukan tujuan, kebutuhan, dan struktur database. Kemudian yang kedua, analis kebutuhan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, desain database. Jadi kita membuat model data yang efisien dan sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat, implementasi, menginstal dan mengkonfigurasi database menggunakan sistem manajemen basis data. Yang kelima, pengujian dan pemeliharaan, yaitu mengoptimalkan performa, menjaga keamanan, dan memastikan data tetap konsisten. Dan yang terakhir yaitu migrasi atau penghapusan. Jadi jika database sudah tidak digunakan, maka perlu dipindahkan atau dihentikan dengan aman. Nah, jadi kesimpulannya, jadi database adalah fondasi penting dalam sistem informasi modern. Dengan memahami kelemahan sistem file tradisional, kelebihan database, serta risikonya, kita bisa lebih bijak dalam mengelola data dengan cara yang efisien dan aman. Jadi apakah kalian sudah siap belajar lebih dalam tentang database? Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.